Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat, perkenalkan saya Anita Iskayati dari SMK Negeri Matesih. Dalam aksi nyata kali ini saya ingin berbagi pengalaman pemahaman tentang merdeka belajar. Topik 1 yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Ada 5 modul pelatihan mandiri belajar, yaitu 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita mulai dari yang pertama. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini kita diminta untuk merefleksikan diri dan peran seperti apa kita sebagai pendidik, dan juga memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Dalam proses ini kita mempelajari 3 bagian, yaitu mengenali dan peran seperti apa saya. Mari kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Manusia merdeka yaitu hidupnya bergantung pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus terlebih dahulu memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai seorang pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi mengantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Kemudian, apa peran saya sebagai guru? Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat, menuntun tumbuhnya kodrat itu. Nah, peran guru di sini sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai kodratnya. Selanjutnya, ingin menjadi guru seperti apa saya? Nah, kita tentunya sudah memahami konsep Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Nah, guru yang maju itu memiliki peta konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Dan inilah hakikat guru yang mampu memerdekakan murid. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 2, yaitu mendidik dan mengajar. Di sini kita akan belajar tentang mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 yang akan kita pelajari, yaitu kodrat murid dan asas trikon. Mari kita pelajari satu persatu. Kodrat murid di sini ada kodrat keadaan. Nah, kodrat keadaan di sini nanti dibagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat keadaan itu adalah segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan keadaan baik alam maupun zaman. Tugas guru memastikan seluruh dimensi diri dalam kehidupan murid bisa dikenali, digali, serta dikembangkan.
Untuk kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kodrat zaman itu adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan. Asas trikon terdiri dari asas kontinu, asas konvergen, dan asas konsentris. Kontinuitas ini merupakan pengembangan yang harus dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen merupakan pengembangan yang mengandung berbagai sumber. Konsentris merupakan pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Poin 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Mari kita pelajari apa itu budi pekerti dan juga teori konvergensi. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pekerti yaitu terdiri dari dua kata, yaitu budi berarti ranah yang mewujud, ranah batin yang meliputi trisakti yaitu cita, rasa, dan karsa. Pekerti berarti ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Sehingga budi pekerti diartikan sebagai hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Konsep konvergensi, transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri, dan sebuah misi mulia mampu melakukan dialog budaya dengan budaya lain tanpa harus menghilangkan budaya pribadi atau jati diri. Dan yang kelima, tujuan akhirnya yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMON. Murid generasi natif digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Bapak Ibu hebat, saya mengharapkan umpan balik dari Bapak Ibu setelah menyimak pemaparan tentang materi Merdeka Belajar dengan cara mengisi link form dari alamat berikut, atau Bapak Ibu bisa mengisi di kolom komentar dengan mengisi apa yang Bapak Ibu hebat pikirkan dan langkah kecil apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah memahami pemahaman materi belajar tersebut. Dan kita akhiri dengan quote kali ini dari Ki Hajar Dewantara. Jadikan setiap sekolah sebagai tempat belajar, jadikan setiap orang sebagai guru. Demikian dari saya, jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.